Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 16 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pokok anggur yang benar bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita, agar kebenaran ini terus menjadi bagian pikiran kami setiap saat, setiap hari. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Evelyn James dari Malaysia. Silakan Ibu Evelyn. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tajuk renungan pagi kita pada hari ini 16 November 2021 bertajuk Terus Mengisi Pikiran dengan Kebenaran Ilahi. Ayat inti diambil dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bahagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Adalah tugas setiap anak Allah untuk mengisi pikirannya dengan kebenaran ilahi. Dan semakin ia melakukan ini, semakin banyak kekuatan dan kejernihan pikiran yang dia miliki untuk memahami hal-hal yang mendalam tentang Allah. Dan dia akan semakin telus dan bersemangat sebagaimana asas-asas kebenaran dijalankan dalam kehidupan sehari-harinya. Apa yang akan memberkati manusia adalah kehidupan spiritual. Dia yang selaras dengan Tuhan akan terus-menerus bergantung padanya untuk kekuatan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Adalah satu keharusan pekerjaan kita terus-menerus mencapai kesempurnaan karakter Kristen, yang sentiasa berjuang untuk menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Upaya yang dimulai di sini akan terus berlanjut sampai selamanya. Kemajuan yang dibuat di sini akan menjadi milik kita ketika kita memasuki kehidupan masa depan. Mereka yang mengambil bahagian dalam kelemah lembutan, kemurnian dan kasih Kristus akan bersukacita di dalam Allah dan akan memberi terang dan sukacita di sekeliling mereka. Pikiran bahwa Kristus mati untuk memberikan karunia kehidupan abadi bagi kita sudah cukup untuk memunculkan rasa terima kasih yang paling ikhlas dan tulus dari hati kita. Dan dari bibir kita, pujian yang paling bersemangat. Janji-janji Tuhan itu kaya dan sempurna dan cuma-cuma. Siapapun yang dalam kekuatan Kristus mematuhi persyaratan dapat mengklaim janji-janji ini dan semua kekayaan berkat-Nya sebagai miliknya. Dan sebagai orang yang mendapat pasokan berlimpah dari rumah perbendaharaan Allah, dia dapat dalam perjalanan hidup layak di hadapan-Nya serta berkenan padanya. Dengan menjadi teladan kesalehan akan memberkati sesamanya dan menghormati penciptanya. Sementara Juru Selamat kita akan menjaga para pengikut-Nya dari rasa percaya diri dengan peringatan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bersama dengan itu, Dia telah memberi dorongan kita dengan jaminan, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam Dia, ia berbuah banyak. Itu saja renungan pagi kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih atas penata layanan Ibu Evelyn. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini adalah suatu pelajaran yang penting sekali kita pahami dan ingat, yang secara mendalam kita sudah ikuti dalam renungan pagi selama bulan Oktober dengan tema besar, kita tinggal di dalam Kristus.
Dan tujuan utamanya adalah agar kita mencapai kesempurnaan karakter, yaitu karakter Yesus. Sebab itulah yang melayakkan kita mewarisi kehidupan yang kekal. Nah, renungan hari ini seluruhnya dikutip dari artikel dalam majalah The Review and Herald September 20 tahun 1881 yang berjudul Pokok Anggur yang Benar. Mari kita ikuti cuplikan-cuplikannya agar kebenaran ini mengisi pikiran kita serta mengubahkan hidup kita. Dalam paragraf pertama dikatakan, Bapa surgawi kita menanam di bumi sebuah pohon anggur yang baik, yang buahnya akan memberikan kepada anak-anak manusia kehidupan kekal. Tetapi tanaman yang berharga ini tampak di mata manusia sebagai akar dari tanah kering, tampaknya tidak memiliki bentuk atau keindahan. Pokok anggur yang benar tersebut, yang adalah Yesus Kristus, Anak Allah, buahnya akan memberikan kepada kita kehidupan kekal. Tetapi pokok anggur yang benar itu kelihatan tidak menarik. Inilah yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 2 yang berkata, Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Tetapi sewaktu dikatakan bahwa pokok anggur yang benar itu berasal dari sorga, orang-orang Nazaret menjadi marah dan membuangnya dari mereka. Penduduk Yehuda dan Yerusalem mengambil pokok anggur yang ditanam bapa ini, lalu meremukkannya dan menginjak-injaknya, berharap untuk menghancurkannya selamanya. Namun apa yang terjadi kemudian? Masih dalam paragraf pertama, Enya White menjelaskan, Tapi sekarang pengusaha itu mencabut pohon anggurnya yang berharga dan menanamnya di kebunnya sendiri di luar jangkauan si perusak. Batang dan akarnya tersembunyi dari pandangan manusia, tetapi tetap saja ranting-rantingnya melewati tembok. Dengan demikian cangkokan dapat disatukan dengan pokok anggur, dan dengan memakan makanannya, cangkokan menjadi ranting-ranting dan berkembang serta menghasilkan buah. Inilah yang terjadi sekarang. Kita tidak dapat melihat Yesus, sebab dia telah kembali ke sorga. Tetapi kita masih tetap saja bisa dicangkokkan, menyatu dengan pokok anggur yang benar, dan menjadi ranting-ranting yang menghasilkan buah. Roh Nubuat menjelaskan dalam The Review and Herald September 20 tahun 1881 paragraf 2 yang berbunyi, Sosok pokok anggur ini adalah simbol yang sempurna. Allah mengutus putranya dari istana sorgawi ke dunia yang terpanggang dan dirusak oleh kutukan. Di dalam Kristus ada kebenaran, kedamaian, kehidupan, serta berkat yang diperlukan untuk kebahagiaan manusia. Tetapi dunia membenci anak dari Allah yang tak terbatas. Dunia tidak melihat apapun yang menarik dalam dirinya. Hadiah terbaik dari sorga diremehkan dan ditolak. Kristus dibenci oleh orang-orang jahat karena karakternya tidak bernoda, pekerjaannya benar. Dia datang untuk menjadi penebus dunia, namun dia diambil oleh tangan-tangan jahat dan dipermalukan lalu disalibkan. Allah membangkitkan dia dari kematian, dan dia naik ke sorga untuk mempersembahkan darahnya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karenanya dalam paragraf 3 Roh Nubuat melanjutkan, Meskipun tersembunyi dari pandangan fana, Kristus masih hidup sebagai penebus dunia, wakil manusia di istana sorga, dan perantara yang melaluinya semua berkat mengalir kepada ras yang jatuh. Kata Juru Selamat kepada para muridnya, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebagaimana ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri kecuali ia tinggal pada pokok anggur, demikian pula kita tidak dapat berbuah kecuali kita tinggal di dalam Yesus. Di dalam pokok anggur ini adalah seluruh kehidupan rohani. Dari kepenuhan Kristus saja kita dapat memperoleh makanan untuk hidup yang kekal. Pokok anggur tidak terlihat, tetapi cabang-cabangnya, yaitu anggota tubuhnya yang adalah kita semua, terlihat. Saat kita dicangkokkan, serat demi serat dan urat demi urat menyatu dengan pokok anggur,
sampai getah pemberi kehidupan mengalir ke semua ranting, menyebabkan bertunas, mekar, dan berbuah. Roh nubuat menyatakan dalam paragraf 4 bahwa batang atas menjadi bagian dari pokok anggur yang hidup untuk membentuk penyatuan yang sempurna dengannya. Demikian halnya dengan orang berdosa. Dengan pertobatan dan iman, ia menjadi terhubung dengan Yesus Kristus dan hidup di dalam Dia. Hubungan ini menyatukan jiwa dengan jiwa, yang terbatas dengan yang tak terbatas. Tetapi saudaraku dalam Tuhan, bertentangan dengan alam, ranting yang telah dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar tidak menghasilkan buah dari jenisnya sendiri, melainkan buah dari pokok anggur tersebut. Ini penting sekali kita pahami, sebab saat kita dipersatukan dengan Yesus dan menerima kuasa dari Yesus, hal itu bukan untuk membantu pekerjaan kita, bukan. Tetapi kuasa Yesus itulah yang mengerjakan pembaharuan dalam hidup kita, sehingga kita mengeluarkan buah-buah bukan hasil usaha kita, tetapi buah-buah dari Yesus. Paulus berkata, tetapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kristuslah yang mengerjakan buah-buah kebenaran di dalam hidup kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah dengan ini kita tidak punya hak pilih lagi? Oh, tetap punya, saudaraku dalam Tuhan. Kuasa memilih kita masih ada, yaitu apakah kita mau mati bagi diri sendiri dan hidup adalah Kristus? Itulah pilihan kita, setiap saat, setiap hari. Nah sekarang, bagaimana hidup Kristus tinggal di dalam kita? Perhatikan Nyonya White lanjutkan penjelasannya dalam artikel yang sama dan dalam paragraf yang sama, yang berkata, Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan Dia, membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni. Kristus hidup dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Dan Roh Kristus tersebut hanya mengalir ke dalam hati orang-orang yang bersatu dengan Yesus atau yang dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar. Sebab Roh Kristus itu adalah sari pokok anggur yang mengalir ke dalam ranting-ranting, agar kita semua ranting-rantingnya hidup dan berbuah. Tetapi jangan lupa, Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 2, Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Itu sebabnya Roh Nubuat melanjutkan penjelasannya dalam paragraf 5 yang berbunyi, Setiap ranting pokok anggur yang dipangkas oleh pengusaha yang bijaksana akan menghasilkan tandan buah yang berharga. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ranting dapat mempertahankan hubungannya dengan pokok anggur yang hidup hanya dengan syarat ia menghasilkan buah. Ingat kalimat akhir yang ditandai kuning ini, saudaraku dalam Tuhan. Syarat agar kita tidak dipotong dan dibuang adalah dengan menghasilkan buah. Jika kita adalah ranting-ranting yang berbuah, maka Allah Bapa, Sang Pengusaha, akan merawat kita. Jika kita kelebihan daun, akan dipangkasnya agar lebih menghasilkan buah. Tetapi jika kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan dipotong, lalu dibuang, kering dan siap untuk dibakar. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menghasilkan buah? Jawabnya adalah dengan tetap bersatu, tetap terhubung dengan pokok anggur yang benar dan menerima sari pokok anggur yang adalah Roh Kristus itu sendiri. Jadi untuk berbuah, kita harus menerima Roh Kristus. Dan bila Roh Kristus sudah mengalir ke dalam hati kita, maka itulah bukti kita telah bersatu dengan Yesus, Sang Pokok Anggur. Roh Nubuat mengamarkan dalam paragraf 6 yang berkata, adalah fakta yang menyedihkan bahwa banyak orang yang mengaku sebagai ranting dari pokok anggur yang benar menunjukkan melalui kehidupan mereka bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan pokok anggur tersebut. Kata-kata dan tindakan mereka
miskin kasih karunia dan kelembutan, menyerupai ranting-ranting pohon berduri yang menyengat, daripada cabang-cabang pohon anggur yang indah dan syarat buah yang indah. Ini adalah nasihat bagi kita semua, ya saudaraku dalam Tuhan. Tidak perlu kita melihat sekeliling, sebab masing-masing kita pernah dan mungkin sering miskin dalam kasih karunia dan miskin dalam kelembutan. Tindakan dan kata-kata kita menyengat seperti duri, padahal kita mengaku ranting-ranting dari pokok anggur yang benar. Ellen G. White berkata, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita adalah intisari dari kesalehan yang sejati. Ini semua adalah kebenaran ilahi yang harus mengisi pikiran kita, dan sebagaimana kita semakin memahaminya, maka kebenaran pokok anggur yang benar ini akan menjadi dasar kehidupan kita sehari-hari. Sebab bila kita terhubung setiap saat, setiap hari dengan Yesus dan menerima aliran Roh Kristus ke dalam hati kita, itulah yang disebut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa hasilnya? Buah-buah yang memberikan kehidupan yang kekal. Ingat kutipan di awal yang berkata, Bapa Surgawi kita menanam di bumi sebuah pohon anggur yang baik, yang buahnya akan memberikan kepada anak-anak manusia kehidupan kekal. Mengapa buah-buah pokok anggur yang benar itu memberikan kehidupan yang kekal? Karena itulah karakter Kristus. Dan dengan memiliki karakter Kristus, itulah jaminan kehidupan kekal bagi kita semua. Itulah yang Paulus katakan, Kristus di dalam kamu yang adalah pengharapan kemuliaan. Itu sebabnya renungan hari ini mengutip, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kiranya kebenaran ilahi tentang pokok anggur yang benar ini, serta pengusahanya, selalu mengisi pikiran kita agar kita berbuah dan layak menerima keselamatan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran ilahi yang Kau nyatakan pagi hari ini, agar ini selalu mengisi pikiran kami, yaitu bahwa Allah Bapa adalah pengusaha. Dia menanam pokok anggur yang benar, dan kami perlu dicangkokkan untuk bersatu dengan pokok anggur itu, dan menerima roh atau sari dari pokok anggur itu, agar kami hidup, bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Dan ini kiranya menjadi bagian hidup kami setiap saat, setiap hari, agar menjadi dasar kehidupan kami sehari-hari. Sebab dengan memiliki Kristus dalam hidup kami, itulah pengharapan kemuliaan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hidup ini, persatukan kami dengan anak-Mu, Yesus Kristus, agar kami menjadi manusia baru di dalam Dia. Kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, tolong kami sepanjang hari ini, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.